Manazila Islamiyah, Anissa Khairi Latifah, Rofi Rohmawati Muflihah, dan yang terakhir Reza Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang materi kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Nah, melalui materi-materi ini, siswa diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme, toleransi, dan cinta kedamaian. Nah, adapun tujuan dari materi ini yaitu siswa dapat mengetahui apa itu kemajemukan ras, etnik, dan agama Nusantara. Dan siswa bisa menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan antara manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manazila Islamiyah, NIM 2019-143515. Saya berasal dari kelompok 5. Materi kami berjudul tentang kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Baiklah semuanya, saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul tentang kemajemukan ras dan etnik. Di Indonesia mempunyai penduduk yang terdiri dari banyak ras, etnik, dan agama yang berbeda yang tersebar dari Kepulauan Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman ras dan etnik yang mendiami suatu wilayah Nusantara dan dilanjutkan dengan keanekaragaman agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Masing-masing etnik memiliki dimensi wujud dan isi kebudayaan yang tidak sama, dan masing-masing etnik memiliki sistem sosial, sistem budaya, dan kebudayaan fisik yang tidak sama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anissa Latifah. Kepada Tifa dipersilakan. Ras. Kata ras berasal dari Prancis dan Italia, yaitu raza yang berarti ciri fisik. Ras adalah tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan bentuk muka. Jadi, ras adalah perbedaan antara manusia berdasarkan ciri fisik atau biologis. Nah, ras di dunia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ras Mongoloid, yang kedua adalah ras Kaukasoid, dan yang ketiga adalah ras Negroid. Ras Mongoloid adalah ras yang memiliki ciri kulit bening. Ras Kaukasoid adalah ras yang memiliki ciri kulit putih, sedangkan ras Negroid adalah ras yang memiliki ciri kulit warna hitam. Ras Mongoloid adalah ras yang dimiliki oleh sebagian besar penghuni di benua Afrika di sebelah selatan Gunung Sahara. Nah, adapun ciri-ciri ras Mongoloid yaitu adalah berkulit kuning sampai sawo matang, rambut hitam, lurus, mata sipit, dan ukuran tubuh lebih kecil. Selanjutnya yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah ras manusia yang berasal dari pegunungan Kaukasus di Eropa. Ciri-cirinya adalah memiliki hidung yang mancung, kulit putih, rambut pirang, kelopak mata yang lurus, dan badan cenderung tinggi. Selanjutnya yaitu ras Negroid. Ras Negroid adalah ras manusia yang sebagian besar menghuni di benua Afrika. Adapun ciri-ciri ras Negroid yaitu kulit berwarna hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan badan cenderung tinggi dan pendek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etnik atau suku bangsa.
Punjaraningrat 1990 menyatakan etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi yang ada karena identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Sedangkan menurut Naral, mendefinisikan etnis adalah sejumlah orang atau penduduk yang memiliki ciri-ciri diantaranya: A. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan. B. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. C. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. D. Menentukan kelompok yang diterima dan dibedakan dari kelompok lain. Etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia telah dikemukakan oleh para ahli. Esterberg dan Sultan Takdir Ali Syabana memperkirakan ada 200-250 suku bangsa. M. A. Jaspan mengemukakan ada 366 suku bangsa. Punjaraningrat memperkirakan ada 195 suku bangsa. Hildred Kurtz menyatakan lebih dari 300 suku bangsa dengan identitas budayanya sendiri. William G. Skinner memperkirakan ada 35 suku bangsa dalam arti lingkungan hukum adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang kemajemukan agama Nusantara. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius atau agamis. Kesetiaan dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan menjadi jiwa atau semangat dasar sumber inspirasi, motivasi, atau tonggak pedoman arah bagi manusia dalam menuntut dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, setiap agama mengajarkan agar manusia senantiasa berusaha mengolah dan memelihara kelestariannya. Kesalehan hidup religius dan kesetiaan pada komitmen moral menjadi kompas kehidupan bagi manusia Indonesia di tengah amukan dan arus balik masyarakat global. Kebinekaan agama atau Islam, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa lainnya merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia. Setiap agama mempunyai ajaran dan cara mengungkapkan diri yang berbeda dalam kehidupan yang konkret. Namun, semuanya mempunyai satu tujuan, yakni mau membimbing dan menuntun manusia kepada keselamatan. Setiap agama mengajarkan dan menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan lewat ajarannya masing-masing tentang kebenaran, keadilan, dan kasih. Setiap agama melalui doktrin imannya tidak pernah membenarkan dan mengamini setiap perbuatan dan tindakan manusia yang dapat merugikan dan menghancurkan kehidupan bersama dan lingkungannya. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakat yang unik karena beraneka ragam hal. Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Masyarakat majemuk biasanya menghadapi tantangan ketidakharmonisan dan perubahan yang terjadi terus-menerus. Hal yang menarik kemudian dinyatakan Pierre L. van de Beek seputar ciri dasar dari masyarakat majemuk ini, yaitu
Nasikun 1985 halaman 67-68 dan Niti Baskara 2002 halaman 7. A. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. B. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. C. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. D. Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. E. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. F. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Menurut definisi di atas, terlihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakteristik seperti itu. Memang secara vertikal maupun horizontal, masyarakat kita masyarakat yang paling majemuk di dunia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dan pengaruh timbulnya kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu keadaan geografis Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari 5 pulau besar dan terdiri dari 13.000 pulau kecil, sehingga hal tersebut menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memandang dirinya sebagai suku jenis tersendiri. Yang kedua yaitu letak Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Hal ini mempengaruhi terciptanya pluralitas atau kemajemukan agama. Yang ketiga, iklim yang berbeda dan struktur tanah di berbagai daerah kepulauan Nusantara ini merupakan faktor yang menciptakan kemajemukan regional. Yang keempat yaitu masyarakat majemuk biasanya tersegmentasi ke dalam kelompok yang mempunyai subkebudayaan yang saling berbeda. Baiklah semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.